Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan atau mendemokan tentang form data barang yang ditugaskan oleh Bapak Gilang selaku dosen mata kuliah pemrograman visual. Di sini kita ingin membuat form data barang. Sebelum kita membuat form data barang, kita harus memperhatikan atau merancang layoutnya. Nah, di sini kita memakai 1 2 3 4 5, ada 5 text field dan kita pakai 3 panel. Terus kita memakai satu combo jenis. Kita memakai combo box. Betul ya, combo box. Dia itu yang jenisnya bisa jadi makanan, minuman, dan dessert. Terus kita pakai text field, kita pakai button. Di situ kita button ada 1 2 3 4 5 6 button simpan, ubah, hapus, batal, keluar, dan cari. Nah, di sini kita juga pakai panel. Setelah itu kita bisa ubah variabel dari si text fieldnya itu. Nah, kalau misalnya mau ngubah variabelnya tinggal diklik kanan aja kayak tadi. Nah, kalau misalnya mau ubah combo boxnya, kita tinggal klik kanan, properties, terus kita bisa tambahin makanan, minuman, dessert, dan sesuai dengan program kalian bisa ditambahkan. Kalau misalnya kita mau tambahin kayak cemilan bisa. Nah, setelah combo box kita masuk ke koneksi atau kita bisa ke package icon. Nah, gunanya package icon ini kita bisa merubah atau menambahkan gambar icon kepada button simpan atau button ubah atau button keluar atau button batal. Nah, di sini nih tinggal klik kanan, pilih yang klik 3 tadi, terus cari di file. Package-nya dulu icon, terus filenya pilih deh tuh mau gambarnya apply atau apa. Nah, terus di button ubah juga sama. Dia diulang kayak tadi langkahnya untuk menampilkan gambar di buttonnya. Setelah itu kita masuk ke koneksi. Untuk koneksi, kita membuat koneksi itu agar si program terhubung dengan database localhost MySQL kita. Caranya itu klik kanan, tinggal klik yang Java class saja. Nah, setelah klik Java class muncul import Java SQL pagar. Nah, public class koneksi. Nah, sebelum kita bikin koneksinya, kita buat database-nya dahulu di localhost MySQL. Nah, ini database-nya yang sudah saya buat. Inventory. Tabelnya dia tabel barang namanya. Oke. Ini sudah saya buat database-nya. Oke, ini contohnya. Sudah. Ini tadi tabel barangnya, kita klik. Ada ini database yang udah masuk. Ini ada KD barang, nama barang, jenis, harga barang, harga jual. Oke. Untuk database dan tabel sudah kita buat. Setelah itu nanti kita tinggal lanjut ke koneksinya. Kita buat koneksinya. Nah, ini kita buat koneksinya. Public class koneksi, private connection koneksi, public connection connect, try plus for name MySQL JDBC driver, sistem out print in, koneksi berhasil. Nah, kalau misalnya berhasil nanti ada tulisan koneksi berhasil. Nah, sebelum itu kita ke library-nya nih. Kita udah masukin library-nya belum, MySQL konektornya sama jar-nya. Kalau misalnya belum
masukin, nanti dia koneksinya nggak bisa berjalan kalau drivernya belum dimasukin ke library-nya. Nah, oke, setelah itu kita ke catch class not found exception EX system outprint gagal koneksi. Nah, kalau misalnya dia gagal, dia bakal memunculkan confirm dialog gagal koneksi. Bukan confirm dialog sih, di outputnya dia muncul gagal koneksi, sorry. String URL database MySQL localhost inventory. Nah, inventory ini dari nama database yang kita buat di localhost MySQL. Nah, just try koneksi driver manager get connection URL root sistem output ini berhasil connect database. Jika berhasil, dia akan memunculkan output berhasil koneksi database. Selanjutnya catch SQL exception X gagal koneksi database. Ini dia contohnya kalau misalnya gagal atau berhasil. Nah, ini koneksi berhasil berarti kita sudah terhubung dengan database yang kita buat di localhost. Oke. Dan selanjutnya saya serahkan Bapak Noval Fajari untuk menjelaskan codingan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pernyataan Bang Yusuf, penjelasan Bang Yusuf. Di sini kita mengimport data Java SQL. Kemudian setelah itu berkoneksinya, setelah itu publik barang kita tuliskan metode kosong. Metode kosong aktif dan data table. Dan selanjutnya metode aktif dari sini adalah txtkd request focus, kemudian CV jenis set selected item 0. Kemudian kita buat metode kosong. Fungsinya dari metode kosong adalah mengkosongkan field VIP yang nantinya kita isi. Terima kasih. Melanjutkan dari penjelasan saya, Bang Fahmi disilahkan melanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Noval sudah menjelaskan tentang protect void kosong, txtkd, nm, hb, dan protect void aktif. Sekarang dilanjutkan oleh Bapak Fahmi ya untuk menjelaskan button simpan ya. Biar dipersilakan ya Bapak Fahmi untuk menjelaskan. Mas Noval, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang button simpan. Untuk melihat script kita bisa klik 2 kali pada button, atau kita bisa klik kanan, terus klik event, terus klik action dan action performance. Setelah itu akan tampil script yang telah kita buat. Lalu di sini ada string SQL insert into barang values tanda tanya ini. Nah, tanda tanya ini adalah dimana field pada data barang kita dan yang ada di SQL kita. Kalau misalnya tanda tanyanya lebih dari 5, maka outputnya akan error. Begitupun sebaliknya, jika tanda tanyanya kurang dari 5, outputnya pun akan error, karena menyesuaikan database dan data barang yang ada di formnya. Prepare statement state count.prepare statement SQL. Jadi field yang ada di data barang kita itu terkoneksi pada SQL yang telah kita buat. Yang kita buat itu ada 5. Yang pertama txt kd.getText, itu kode barang. Yang kedua itu txt nm.getText, itu
nama, coba jenis, dia pakai get select item, harga barang dan harga jual. Untuk coba jenis, dia menggunakan get select item karena dia menggunakan combo box, beda dengan yang lain. Combo box ini dia seperti kayak kita nggak perlu nulis atau masukkan kata-kata, kita bisa memilih apa yang udah di input tadi yang dijelasin seperti Mas Yusuf. Kita tinggal bisa milih aja, nggak usah ngetik gitu. Sisanya kita ngetik sendiri karena dia berbentuknya .get text. Nah setelah itu ada G option pane, show message dialog. Data berhasil disimpan. Jika kita sudah selesai input data, maka akan ada notifikasi atau show message data berhasil disimpan, dan fieldnya akan kosong. Terima kasih Bapak Fahmi, saya Iman Sabanu. Saya akan menjelaskan tentang membuat data table yang ada di layout program form data barang. Ini codingannya protect data table, objek, baris, kode barang, nama barang, jenis, harga beli, harga jual, type mode, inisialisasi new, default table model, null, baris, string cari item, integer cari, .get text, try, string SQL, select from barang, where kd barang, kdbrg, like, cari item, or nama brg, like, cari item, order by kdbrg, ascending itu berarti misalnya kita tulis dari 1, 2, 3, dia akan memunculkan dari angka 1 dahulu. Java SQL statement, start concrete statement, result set hasil, start execute query SQL, while hasil next. Type mode add throw new object, hasil digit get string 1, hasil get string 2, hasil get string 3, hasil get string 4, hasil get string 5. Tabel barang, set model, type mode. Oke, itu codingannya. Selanjutnya kita yang mouse click. Nah, fungsinya mouse click ini jika kita klik row-nya nanti akan muncul di text field di program di atas. Private ini contoh codingannya. Private for tabel barang, klik Java event most event, integer bar sama dengan tabel barang titik get selected row, string a, type mode get value add bar no to string, string b, type mode get value add bar 1 to string c, type mode get value add bar 2 to string d, type mode get value add bar 3 to string E, type mode get value add bar 4 to string txtkd.setText, dia masuknya ke variabel A, text xtnm setText b, cb jenis selected item c, text hb atau harga beli setText d, cxtkj.setText e. Oke, setelah itu kita ke button ubah, pilih event, action perform. Nah di sini private, kita bisa melihat codingan button ubahnya.
try string SQL update barang set NM barang jenis HB HJ where KD barang TXT KD get text prepare statement start connection prepare statement dia agak terhubung ke database MySQL kita start set string TXT KD get text set string 2 txt nm get text set string 3 cb jenis get selected item to string set string 3 text hb get text set string 4 text thj get text set execute update the option pane so message dialog itu gunanya nanti bisa muncul confirmation dialog data berhasil diubah. Setelah itu metode kosong TXTKD repeat fokus. Jadi setelah repeat fokus dia munculnya ke TXTKD lagi kursor simbolnya. Oke. Cara masukkan dari button ubah tadi yang sebelumnya. Saat ini kita akan sedikit menjelaskan terkait button hapus. Di mana button hapus seperti biasa kita klik buttonnya di kanan, kita pilih event dan kita masuk ke codingannya. Nah, sedangkan button hapus sendiri di sini kita menggunakan JOption pane, di mana JOption pane itu sebagai kita untuk mengkonfirmasi apakah barang tersebut akan dihapus atau tidak dihapus atau yes. Nah, untuk kondisi demikian kita perlu sedikit menambahkan setup itu delete from barang when kode barang, di mana kode barang di sini sebagai primary key, maka kita menggunakan kode barang karena kode barang sendiri itu unik. Nah, selanjutnya untuk menambahkan atau memberi sedikit notifikasi kita perlu menambahkan JOption pane lagi sebagai show message dialognya. Apakah data berhasil dihapus atau data gagal dihapus? Ketika kita klik button hapus tersebut. Nah, sekiranya button hapus sampai di sini, selamat siang dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan button batal. Selanjutnya untuk berikutnya setelah tabel hapus tadi, kita akan melanjutkan ke tabel batal, di mana tabel batal tersebut sebelumnya kita sudah membuat metode kosong di bagian atas tadi. Kita tinggal panggil saja metode kosong tersebut dan metode data table. Untuk data table itu kembali lagi ke data tablenya. Sekian untuk button batal. Oke, terima kasih Bapak Andri atas penjelasan button-buttonnya. Selanjutnya Bapak Fergi dipersilahkan untuk menjelaskan tentang button keluar ya. Saya presentasikan untuk button keluar ya. Nah, button keluar ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian nanti muncul. Untuk button keluar ini kita hanya memakai dispose aja atau exit. Nah, untuk button keluar seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk di text file pada table kita klik 2 kali, nanti dia muncul apa yang kita cari ya. Nah, untuk codingannya itu memakai if jika get kode, key event dan jika enter. Jadi jika kita memasukkan kodenya, kita enter, yang kita cari akan muncul di tabelnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk button carinya, untuk codingannya itu udah data table, karena untuk button cari ini udah kita deklarasikan untuk mencari. Nah, selanjutnya untuk Bang Yusuf untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Bapak Virgi atas penjelasannya. Mungkin button-button
kita sudah selesai semua ya. Untuk layout, button, koneksi sudah selesai dibahas. Mungkin setelah ini kita akan mendemokan program yang sudah kita buat, menjalankan hasil codingannya apakah berjalan atau tidak. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan programnya ya. Programnya berhasil di-run. Sekarang kita coba ketik berapa ya? 4 deh. Nama barangnya sebentar, apa ya nama barangnya? Apa ya? Oke, harga belinya 5.000, harga jualnya 10.000. Oke, kita klik simpan. Sip. Oke, sudah data berhasil disimpan, keluar message dialog, tinggal kita oke. Oke, masuk ke data table. Nah, ini fungsi dari icon klik tadi tuh. Fungsi dari codingan klik muncul ke text field yang di atas. Nah, kita mau coba ubah ke harga yang jualnya di 15.000. Tombol jualnya tombol ubahnya juga sudah berfungsi. Sekarang kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Ubah sudah berfungsi, kita coba hapus. Apakah dia bisa terhapus? Data 1 sudah berhasil terhapus ya. Berarti codingan yang dibuat oleh Bapak Andri berjalan. Oke. Jadi kita tinggal coba batal juga berhasil, codingan yang dibuat oleh Bang Virgi. Setelah itu kita coba cari codingan yang Bapak Virgi buat. Oke, button cari pun berhasil. Oke, tinggal button keluar ya. Setelah ini apakah berjalan? Oke, button keluarnya juga berjalan. Mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan dari form data barang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Mungkin bisa dapat bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.